Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-129. Dimana pada episode sebelumnya, Chushu menjelaskan kepada semua orang yang ada di sana cara dia untuk mencegah bocornya informasi ke pihak musuh jika ada salah seorang dari mereka berhasil ditangkap. Caranya yaitu Chushu menyuruh semua orang yang ada di sana untuk meminum pil jiwa 3 jenazah yang sangat beracun, karena efeknya yang bersemayam di dalam jiwa dapat mencegah orang lain menggunakan teknik pembacaan jiwa, karena tubuh orang yang meminumnya akan langsung meledak jika ada seseorang yang melakukan hal itu. Lalu Chushu memberikan pil itu kepada para demon dan juga kultivator manusia yang ada di sana. Tapi Qian Mian malah protes karena Chushu tidak memberikan pil racun itu kepada Kim Mengdi. Chushu menjawab kalau pil racunnya sudah habis dan dia juga tidak memaksa siapapun jika tidak ingin meminumnya. Tapi Chushu akan langsung melenyapkan orang itu karena berpotensi untuk membocorkan informasi kepada para Tianu. Sementara itu di hutan belantara, terlihat Zulong yang sudah dihapus ingatannya oleh Chushu. Dia merasa kebingungan kenapa malah bersantai di sana. Lalu Zulong pun pergi ke Danau Ilahi untuk menjalankan misinya, tapi dia dihadang oleh Sano yang menjaga tempat tersebut. Zulong pun mengatakan kalau dia berasal dari benua langit dan ingin bergabung dengan para kultivator yang ada di sana. Setelah diizinkan masuk ke dalam, para kultivator yang lainnya langsung menyambut Zulong untuk menjalankan rencana dari Chushu. Lalu Kim Mengdi menjelaskan kepada Zulong kalau mereka ditolong oleh pemilik pulau Dewata yang bernama Huang Shen, sekaligus pemilik boneka tempur yang telah mengalahkan para Tianu. Di saat Zulong menanyakan kepada Kim Mengdi apakah dirinya bisa bertemu dengan Huang Shen, tiba-tiba Qian Mian yang sudah bisa menggunakan wujud laki-lakinya kembali malah berdaham dan membuat perhatian Zulong teralihkan kepadanya. Zulong yang tidak ingin penyamarannya terbongkar jika dia membiarkan Qian Mian begitu saja setelah melihatnya, dia langsung menyerang Qian Mian dengan tujuan untuk melenyapkannya. Mereka pun bertarung dengan sengit, tapi Qian Mian bisa mengungguli Zulong dengan mudah. Lalu dia mengatakan kalau dia tidak ingin bertarung di tempat kekuasaan Huang Shen. Tapi Qian Mian malah membahas putri Zulong yang dulu digabras olehnya, sehingga membuat Zulong menjadi sangat marah dan akan langsung melenyapkannya. Qian Mian pun langsung berteriak untuk meminta tolong kepada Huang Shen, dan seketika langsung terjadi ledakan yang sangat besar di sana. Tentu saja Zulong menjadi sangat terkejut karena dia merasakan kekuatan dari seorang kaisar semu dalam serangan itu. Sama halnya dengan Zulong, Kim Mengdi juga merasa terkejut karena Chushu bisa mengeluarkan kekuatan besar di ranah kaisar semu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Ledakan besar pun terjadi di mana-mana dan mengelilingi semua orang yang berada di pusat Danau Ilahi, dan terdengar suara seseorang yang misterius yang sangat marah. Suara itu bilang, "Siapa orang yang berani bertindak arogan di Danau Ilahiku ini? Sepertinya dia sudah bosan hidup dengan berani memprovokasiku." Qian Mian pun langsung berakting sangat ketakutan dengan bersujud di sana. Dia bilang, "Senior Huang Shen, tolong ampuni aku tidak bermaksud untuk menyinggungmu." Tentu saja Zulong pun menjadi sangat terkejut melihat Qian Mian sampai ketakutan seperti itu dan berkata di dalam hatinya, "Huang Shen, apakah dia benar-benar berada di sini? Mungkinkah dewa alam liar ternyata masih hidup?" Setelah merasakan kekuatan yang ada di hadapannya yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak, tentu saja Zulong tidak bisa berbuat sembarangan dan langsung menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Dia bilang, "Senior Huang Shen, maafkan aku tidak berniat untuk menyinggungmu. Aku memiliki dendam lama terhadap orang ini dan secara tidak sadar aku langsung menyerangnya yang membuatmu merasa tersinggung." Tianjin dan yang lainnya juga merasa terkejut dengan tekanan energi spiritual itu. Sambil meneteskan keringat dingin, dia bilang, "Apakah ini adalah tekanan yang dikeluarkan oleh putra suci Taisu? Bagaimana bisa orang yang berada di ranah Sentonjing sepertinya bisa menggunakan kekuatan sebesar ini?" Kata pemimpi menambahkan, "Kalau saja aku tidak diberitahu rencana ini sebelumnya, aku pasti akan mengira kalau di sini ada seorang kultivator ranah kaisar semu yang sangat kuat." Lalu suara misterius itu kembali berkata, "Karena ini adalah pertama kalinya kau berbuat seperti itu, maka aku akan memaafkannya. Tapi jika kau berani melakukan hal ini lagi di masa depan, aku akan langsung melenyapkan siapapun yang berani berbuat seenaknya di wilayah kekuasaanku." Zulong menjawab, "Terima kasih banyak Senior Huang Shen atas kemurahan hatimu." Setelah suara misterius itu bisa langsung menghentikan pertarungan mereka, para kultivator dari pihak manusia langsung bersorak. Mereka bilang, "Ternyata dewa alam liar benar-benar berada di sini. Akhirnya kita semua bisa bernapas lega. Karena selama ada dewa alam liar yang menjaga tempat ini, kita semua akan aman dari para monster hitam itu yang berada di luar." Tianjin menambahkan, "Itu benar, dengan perlindungan dari seorang kultivator ranah kaisar semu, kita semua tidak perlu khawatir lagi dengan ancaman yang akan datang dari luar." Zulong pun langsung terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa setelah dia mengetahui kalau dewa alam liar ternyata masih hidup dan menjaga tempat itu.
Lalu Zulong menghela napas karena merasa lega setelah dia kira dewa alam liar yang masih hidup itu mengampuni nyawanya. Dan sambil tersenyum dia berkata di dalam hatinya, "Ada seorang kaisar semu di Pulau Dewata yang terpencil ini. Informasi ini sangatlah berharga. Aku harus segera menyampaikannya kepada Master." Kim Mengdi dan yang lainnya hanya tersenyum kecut melihat Zulong yang sudah masuk ke dalam perangkat Tusyu. Dalam hati dia bilang, tipu daya si murid pengkhianat itu semakin canggih saja. Dia bisa dengan mudah memberikan informasi palsu kepada pihak musuh. Sementara itu di kedalaman hutan, terlihat sosok bayangan seseorang yang sedang mengamati semua yang terjadi di Danau Ilahi, di mana di sana sedang terjadi sandiwara yang sudah diatur dengan sempurna oleh Tusyu. Rupanya yang sedang berada di dalam sana adalah Tusyu yang ditemani oleh Xiaoqi. Sambil mengelus-ngelus tubuh Xiaoqi, Tusyu berkata di dalam hatinya, "Aku tidak menyangka kalau jimat giok pemberian dari Bibi Luo bisa aku pakai di saat seperti ini, sehingga aku bisa mengeluarkan kekuatan sebesar kaisar semu yang bisa dipakai dalam serangan, meskipun itu hanya bertahan selama 15 menit saja." Tak lama kemudian Xiaoqi pun terbangun dan langsung menggeliat karena dia sudah tertidur cukup lama sambil menemani Tusyu yang menjadi dalang dari sandiwara yang sedang terjadi di Danau Ilahi. Lalu Tusyu menggenggam jimat giok itu. Dia bilang, Tianlong itu sangat licik dan penuh dengan kecurigaan. Setelah mereka mengetahui kalau dewa alam liar ternyata masih hidup, mereka pasti akan merasa khawatir. Kalau aku menjadi mereka dan tidak bisa menemukan cara untuk mengetahui apakah dewa alam liar masih hidup atau tidak, aku pasti tidak akan bisa tidur karena memikirkan hal itu. Tusyu pun mengelus kepala Xiaoqi dan kembali berkata, "Dengan berhasilnya rencana ini, aku jadi memiliki banyak waktu untuk mencari sumber dao sambil memikirkan rencana selanjutnya." Xiaoqi pun hanya mengeong di saat Tusyu mengelus-ngelus kepalanya. Melihat Tusyu yang merasa jumawa, Xiaoqi langsung memperingatkannya. Dia bilang, "Tapi kau tidak boleh berpuas diri dulu seperti itu, karena situasi kita saat ini belum benar-benar aman dari ancaman yang lainnya." Xiaoqi melanjutkan perkataannya, "Karena monster kuno seperti Tianlong yang sudah memiliki banyak pengalaman itu bukanlah lawan yang mudah untuk dibohongi begitu saja. Mereka pasti akan mencari cara untuk memastikannya sendiri apakah dewa alam liar masih hidup atau tidak." Tidak terasa hari pun berlalu dengan cepat dan malam akhirnya tiba, sehingga Tusyu pergi ke bangunan yang dulu pernah dijadikan sebagai tempat beristirahatnya dewa alam liar semasa hidupnya. Terlihat Tusyu sedang duduk di teras sambil memandangi langit malam di bintang kuno Taichi. Terlihat juga Kim Mengdi yang datang menghampirinya. Sambil membawa teh untuk Tusyu, Kim Mengdi bilang, "Apakah yang sedang dilakukan oleh Zulong saat ini? Dan apa rencanamu selanjutnya? Karena kita tidak bisa terus berpura-pura seperti ini, karena cepat atau lambat semuanya akan terbongkar." Setelah Kim Mengdi menaruh teh yang dibawanya itu di sampingnya, Tusyu menjawab, "Setelah menerima laporan dari Zulong, Tianlong memerintahkan kepada semua bonekanya untuk mempercepat mendapatkan saripati agar mereka bisa menciptakan banyak Tianlong yang baru." Kim Mengdi menjawab, "Oh, rupanya begitu." Sambil menunggu Kim Mengdi menuangkan teh untuknya, Tusyu kembali berkata, "Hal ini menunjukkan kalau rencana kita yang melakukan pencegahan telah berhasil, sehingga Tianlong menjadi panik dan tergesa-gesa mengumpulkan kekuatan tempur yang baru." Lalu Tusyu meminum teh yang diberikan oleh Kim Mengdi dan kembali berkata, "Buh, teh salju yang diberikan oleh Dewa Naga ini terasa sangat nikmat. Aku penasaran, apakah kita bisa membudidayakannya di benua langit?" Setelah menikmati teh yang nikmat itu, Tusyu kembali menaruh cangkirnya di bawah. Dia bilang, "Mungkin hal itu mustahil untuk dilakukan. Lupakan saja, sekarang mari kita bahas hal yang lebih penting daripada itu." Lalu Tusyu merangkul Kim Mengdi. Dia bilang, "Master, sementara dulu kau tetaplah berada di Pulau Dewata ini dan jangan pergi kemana-mana, karena kau akan tetap aman jika berada di sini." Kim Mengdi menjawab, "Apa yang sedang kau lakukan? Cepat singkirkan tanganmu." Tusyu pun membalikan tubuh Kim Mengdi agar menghadap ke arahnya. Dia bilang, "Dengarkan aku, di Pulau Dewata ini terdapat banyak kitab yang diwariskan oleh para pendahulu. Kau bisa berlatih di sini sementara aku melanjutkan rencanaku." Kim Mengdi menjawab, "Baiklah kalau begitu, setidaknya aku tidak akan merasa bosan saat sendirian di tempat ini." Dengan wajah yang terlihat khawatir, Kim Mengdi kembali berkata, "Tapi kau harus tetap berhati-hati di luar sana. Jangan bersikap terlalu sombong dan akhirnya bertindak gegabah. Kau tidak boleh sampai tewas di tempat asing ini." Mendengar Kim Mengdi yang kembali mengkhawatirkannya, Tusyu langsung menggodanya dengan mengelus pipi Kim Mengdi yang membuat wajahnya memerah. Tusyu bilang, "Apakah kau sangat mengkhawatirkan ayah dari anak yang ada di dalam kandunganmu itu?" Kim Mengdi menjawab, "Berhentilah mengatakan omong kosong. Kau terlalu berpikiran sempit saat mendengarkan perkataan dari orang lain." Lalu Tusyu mengangkat dagu Kim Mengdi dan kembali berkata,
Aku berkata yang sejujurnya, bagian mana dari perkataanku yang terdengar seperti omong kosong? Kim Mengdi yang merasa malu setelah Chusyu terus-menerus menggodanya, dia berkata kepada Chusyu agar membiarkannya pergi dari sana. Tapi, bukannya membiarkan Kim Mengdi pergi dari sana, Chusyu malah langsung merebahkan tubuh Kim Mengdi di lantai. Master, sudah lama kau tidak memberiku pelajaran yang baru, aku merasa kemampuanku tidak mengalami perkembangan. Kim Mengdi yang mengetahui maksud Chusyu yang sebenarnya, dia langsung menolaknya dan berkata, "Murid pengkhianat, apa yang kau lakukan? Kita sedang berada di luar ruangan, cepat menyingkir dariku." Master, karena kita akan kembali berpisah untuk sementara, kenapa kau tidak mengajariku sekarang juga? Karena para orang tua zaman dulu mengatakan, jika seorang istri sedang hamil muda, maka harus sering dikolotkan dengan menengoknya sesering mungkin, agar si bayi mengetahui siapa ayahnya dan tubuhnya menjadi kuat saat dia lahir. Lalu mereka berdua pun melakukan kultivasi ganda semalaman di tengah suasana malam yang dingin di bintang Gunung Taichi. Keesokan harinya, Kim Mengdi pun keluar dari dalam kamar, lalu menarik napas panjang dan berkata di dalam hatinya, "Lupakan saja, mungkin ini sudah menjadi takdirku dari surga. Murid pengkhianat, tetaplah berhati-hati saat berada di luar sana. Aku tidak mau anak-anakku kehilangan ayahnya bahkan sebelum mereka lahir ke dunia." Sementara itu, terlihat beberapa perahu yang berada di Danau Wilahi, karena perahu-perahu itu merupakan tempat untuk beristirahat bagi para orang luar yang sedang berada di sana. Lalu terdengar suara teriakan yang sangat keras dari salah satu perahu yang ada di sana. Suara itu bilang, "Apa katamu? Chusyu memintaku untuk menyamar menjadi salah satu Tianu agar bisa mengetahui tempat persembunyian mereka." Rupanya orang itu adalah Qian Mian yang diberi kabar oleh Kim Mengdi, dan sambil memalingkan wajahnya, dia bilang, "Aku tidak mau melakukannya. Di luar itu sangatlah berbahaya bagi kita para orang luar. Apakah dia memintaku untuk mengantarkan nyawa kepada mereka?" Dengan wajah dinginnya, Kim Mengdi memberikan penjelasan kepada Qian Mian. Dia bilang, "Bukan hanya kau saja, karena semua orang telah diberikan tugas masing-masing. Kita bukan hanya perlu mencari di mana tempat persembunyian Tianu, tapi kita juga harus mencari orang luar yang sedang berada di luaran sana untuk menambah kekuatan tempur yang kita miliki. Kenapa? Apakah kau tidak mau melakukannya?" Mendengar penjelasan dari Kim Mengdi, Qian Mian langsung terdiam karena semua itu ada benarnya, dan episode 129 pun berakhir. Waktos naset ending yang sangat membagongkan sekali ya pemirsa. Tapi tenang naon, mun hayang terehmat tepungan dewek lah di ditu di pusat. Maju dan berjayalah terus jagung lovers.